Taekwondo merupakan jenis olahraga bela diri asal Korea Selatan. Meski begitu, seni bela diri ini juga sudah dikenal luas secara global. Seperti jenis bela diri lainnya, olahraga Taekwondo juga memiliki unsur gerakan kaki dan tangan. Secara fisik, Taekwondo mengembangkan kekuatan, kecepatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan stamina. Bagaimana sejarah dan prestasi Taekwondo Indonesia? Berikut ulasannya, persembahan channel Lucida Pritasuci. Dalam bahasa Korea, Tae berarti memukul atau menghancurkan dengan kaki. Kwon berarti memukul atau menghancurkan dengan kepala tangan. Dan Do berarti jalan. Arti keseluruhan Taekwondo adalah seni bela diri yang menggunakan kaki dan tangan sebagai senjata bela diri untuk menaklukkan lawannya. Menurut sejarah, Taekwondo berkembang sejak tahun 37 Masehi pada masa dinasti Goguryeo di Korea. Masyarakat menyebutnya dengan nama berbeda, yaitu Suba, Taekyon, Taeyon. Taekwondo kerap dijadikan pertunjukan acara ritual yang dilakukan oleh bangsa Korea. Bela diri Taekwondo menjadi senjata bela diri andalan para kesatria. Sejarah panjang Korea pada dinasti Chosun kuno, kerajaan Silla, dan dinasti Goryeo pada masa kejayaannya. Pada saat Korea merdeka pada tahun 1945, rakyat Korea berusaha mengembangkan Taekwondo yang merupakan seni bela diri tradisional Korea, sehingga Taekwondo diterima dan berkembang pesat di seluruh dunia. Sejarah Taekwondo Indonesia. Taekwondo mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1970. Dimulai aliran Taekwondo yang berafiliasi ke ITF, International Taekwondo Federation, yang pada waktu itu bermarkas besar di Toronto, Kanada. Aliran ini dipimpin dan dipelopori oleh Gen Choi Hong Hee. Kemudian berkembang juga aliran Taekwondo yang berafiliasi ke WTF, The World Taekwondo Federation, yang berpusat di Kukkiwon. Pada waktu itu, di Indonesia, kedua aliran ini yang masing-masing mempunyai organisasi di tingkat nasional, yaitu Persatuan Taekwondo Indonesia atau PTI, yang berafiliasi ke ITF dipimpin oleh Legend Leo Lapolisa, dan Federasi Taekwondo Indonesia atau FTI, yang berafiliasi ke WTF dipimpin oleh Marsekal Mudasugiri. Hingga kemudian, kedua aliran ini menyatu menjadi organisasi yang disebut PBTI atau Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, dan berpusat di Jakarta. Kini, Taekwondo Indonesia telah berkembang di seluruh provinsi di Indonesia dan diikuti aktif oleh lebih dari 200.000 anggota. Angka ini belum termasuk yang tidak secara aktif berlatih. Prestasi Taekwondo Indonesia. Dilansir dari skor.id, prestasi Taekwondo Indonesia bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir menurun. Hal itu yang membuat mantan Ketua Harian Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI Zulkifli Tanjung angkat bicara. Zulkifli menilai itu tidak terlepas dari kurang baiknya pengelolaan PBTI di bawah pimpinan Tamrin Marzuki pada periode 2019 hingga 2023. Kata Zulkifli Tanjung, adanya sejarah buruk di mana atlet Taekwondo Indonesia tidak bisa tampil di babak kualifikasi Olimpiade 2020 Tokyo karena permasalahan administrasi. Ketiga atlet yakni Mariska Halinda, Muhammad Basam Raihan, dan Adam Yazid Ferdiansa tidak bisa bertanding meskipun sudah tiba di Amman, Yordania, tempat digelarnya kualifikasi Olimpiade Tokyo. Ini adalah kesalahan paling fatal yang tidak bisa dimaafkan. Mimpi mereka terhapus bukan karena dikalahkan lawan dalam pertandingan, namun terganjal masalah administrasi. Ternyata kejadian atlet tidak bisa bertanding atau diskualifikasi itu bukan yang pertama. Sebelumnya, ada satu atlet putra junior terkena diskualifikasi karena kelebihan berat badan saat tampil di kejuaraan Taekwondo Asia 2019 di Yordania. Kemudian, pada SEA Games 2019 di Filipina, tim Taekwondo tidak mendapatkan medali emas. Sedangkan pada SEA Games 2021 Vietnam, Taekwondo hanya menyumbangkan satu medali emas lewat Muhammad Basam. Hasil yang sama juga diraih pada SEA Games 2023 Kamboja melalui Megawati Tamesti Maheswari. Secara prestasi, Zulkifli pun membandingkan masa kepengurusan Tamrin Marzuki dengan ketika PBTI masih dipimpin Marciano Norman pada periode 2019-2015 dan 2015 hingga 2019.
Pada era Marcelino Norman, taekwondo merupakan salah satu cabur yang selalu menjadi andalan sebagai penyumbang medali emas dalam kegiatan multi-event dan juga selalu memenuhi target pencapaian prestasi bagi kontingen Indonesia pada SEA Games 2015 dan 2017, serta Asian Games 2018. Tercatat, hampir 40% dengan sistem kuota atlet dari jumlah medali emas atau kyorugi yang diperebutkan di SEA Games 2015 dan SEA Games 2017 selalu dapat diraih oleh taekwondo Indonesia.